Ikhwati fillah, alhamdulillah kita bertemu kembali hari ini di seperti biasa ya, kajian Manzumah Jazariyah. Insyaallah kita masuk ke pertemuan keberapa ini? Ketiga ya? Iya. Baik. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sebelum kita buka, coba saya minta satu orang untuk baca bab muqaddimah sama makharijul huruf. Silakan. Siapa saja boleh, enggak? Atau Ulfa aja, Ulfa. Ulfa, tafadhali Ulfa. Bab muqaddimah sama bab makhraj saja. Dari Manzumah, Min? Ya. Ya. Dari Manzumah. Bismillahirrahmanirrahim. Manzumatul muqaddimah fima yajibu ala qari'il Qur'ani an ya'lamah min nazmi imamil huffaz wa hujjatil qurra محمد بن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري رحمه الله تعالى. باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17. يقول راجي dulu dari awal. Yaqulu raji dari awal. Yaqulu raji afi rabbin sami'i Muhammad bin al-Jazari al-Syafi'i Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi ومقرئ القرآن مع محبه وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا للراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعلوا والراء يدانيه لظهر أدخلوا والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والظاء والذال وثا للعليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفاء مع طرف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم.
Nami. Baik. Barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah tadi sudah dibacakan bab muqaddimah dan makharijul huruf ya. Ama ini Ustazah punten boleh dibesarkan lagi slide-nya Ustazah Meli. Sudah. Ya, baik. Sebentar. Kemarin kita sudah belajar tentang atau sudah mengkaji tentang ilmu tajwid ya, pengertiannya. Kemudian kita sudah mengupas juga tentang pengertian ilmu tajwid itu sendiri dan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu tajwid secara ringkas saja ya. Kita insya Allah untuk detail, meskipun tidak detail sih, tetap Mawdhu'ah Jazariyah juga dia memiliki kekurangan ya, kekurangan. Makanya nanti dua kitab yang memang saling melengkapi itu adalah salah satunya lagi selain Mawdhu'ah Jazariyah adalah Tuhfatul Atfal. Nah, dua kitab ini saling melengkapi yang isinya memang sangat dianjurkan untuk dipelajari karena berisi tentang ilmu tajwid yang sangat penting. Nah, kemudian sekarang kita akan berbicara tentang kita sudah mulai masuk ke Mawdhu'ah Jazariyah. Kita sudah mulai masuk ke Mawdhu'ah Jazariyah, tapi terlebih dahulu dari Imam Ibnu Al-Jazari. Tadi bait ini sudah dibacakan ya oleh Ukhtina Ulfa ya dari Padang ya. Yaqulu raji'a fi rabbil sami'i. Telah berkata, siapa yang berkata raji'a fi rabbil sami'i, yang sangat mengharapkan ampunan dari Tuhan atau dari Allah ya, Rabb dari Allah yang Maha mendengar. Siapa yang berkata ini adalah Muhammad Ibnul Jazari ya, yaitu Muhammad Ibnul Jazari Asy-Syafi'i yang bermadzhab Imam Syafi'i. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wassallallahu, dan salawat Allah juga ala nabiyhi, salawat beserta salam dari Allah ala nabiyhi, untuk nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mustafahu, dan hamba pilihannya. Siapa dia? Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, dan untuk keluarganya, wa sahbihi, dan juga untuk para sahabatnya, wa muqri'il Qur'ani, dan untuk para pembaca Al-Quran. Jadi di awal setelah membaca tahmid dan sholawat, Imam Ibnul Jazari juga membantu atau juga ikut mendoakan para pembaca Al-Quran. Muhibbihi, beserta para pecinta. Nah, pecinta ini kemana kembalinya? Kembali ke Al-Quran ya. Para pencinta Al-Quran atau para pecinta pembaca Al-Quran. Ya. Hanya memang kalimat muqri di sini maknanya lebih luas. Tidak hanya sekedar pembaca Al-Quran, tapi lebih dari itu. Yaitu orang-orang yang memang memahami Al-Quran, menguasai ilmu Al-Quran, mungkin bacaannya dalam Al-Quran. Ya, jadi jauh lebih luas daripada hanya sekedar pembaca Al-Quran. Wa ba'du, dan adapun setelah itu, inna hadhihi muqaddimah, maka ini adalah pendahuluan.
ya. Makanya manzumah ini atau matan ini dinamakan al-muqaddimah fima yajibu ala qari'il Qur'ani ay ya'lamah. Itu nama kitabnya, ya. Nama manzumahnya itu. Jadi hanya terkenalnya atau masyhurnya dengan manzumah Jazariyah. Adapun nama kitabnya adalah al-muqaddimah fima yajibu ala qari'il Qur'ani ay ya'lamah. Itu nama kitabnya, ya. Nah, inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi ay ya'lamah. Ini adalah pendahuluan bagi mereka yang ingin pendahuluan untuk para pembaca Al-Qur'an, ya, terutama untuk mengetahui hukum-hukum daripada Al-Qur'an, ya. Jadi bagi para pembaca Al-Qur'an supaya bisa membaca Al-Qur'an dengan benar, dengan tajwid, dengan fasih, maka dia harus mengetahui ilmunya dulu. Nah, disinilah disebutkan ilmu-ilmu tersebut. Idh wajibun. Kenapa seperti itu? Karena hukumnya wajib alaihim kepada mereka. Kepada siapa? Kepada mereka yang ingin membaca Al-Quran. Muhattamu dengan kewajiban yang sangat ditekankan, ya. Jadi kewajiban untuk bisa membaca Al-Quran dengan tajwid dan fasih. Qabla syuru'i. Sebelum mereka membaca Al-Quran, wajib kepada mereka terlebih dahulu mempelajarinya. Ya, awalan, terlebih dahulu. Terlebih dahulu apa? Ayya'lamu, untuk mengetahui atau untuk mempelajari pertama makharijal huruf, mempelajari makhraj huruf, was-sifat dan sifat-sifat huruf, liyalfidhu, supaya mereka bisa melafazkan atau mengucapkan biafsahil lughati, dengan bahasa yang paling fasih. Dengan bahasa yang paling fasih, ya. Muharririt tajwid. Di sini apa maksudnya muharririt tajwid? Muhaqqiqin tajwid. Maksudnya adalah betul-betul menerapkan, mempraktikkan daripada yang namanya tajwid, ya. Betul-betul mempraktikkan dan membacakan mempraktikkan dengan tajwid, ya. Karena untuk mendapatkan kefasihan itu ya harus dengan tajwid. Wal mawaqifi. Tadi kan makharijul huruf, sifatul huruf, kemudian wal mawaqifi, ya, tempat-tempat berhenti atau tempat waqaf. Wa malladhi, dan yang keempat, wa malladhi rusima fil masahifi, dan apa-apa yang tertulis secara rasam dalam Al-Qur'an, ya. Jadi yang harus diketahui itu tadi apa? Makharijul huruf, sifatul huruf, mawaqif al-huruf, ya, tempat-tempat berhentinya mawaqiful kalimah, ya, tempat-tempat berhentinya kalimah. Keempat, wa malladhi rusima fil masahifi, dan apa-apa yang tertulis secara rasam dalam Al-Qur'an. Nah, min kulli maqtu'in wa mausulin biha. Dari apa yang tertulis secara rasam itu contohnya seperti apa? Seperti maqtu' mausul. Ya, nanti insya Allah dipelajari. Ada yang maqtu' itu yang tertulis secara terpisah, mausul itu kalimat yang tertulis secara tersambung. Ya, dalam Al-Qur'an itu nanti banyak contohnya, ya. Seperti kata inma. Inma itu ada yang dibaca imma, ada yang dibaca imma, ada yang dibaca tersambung, ada yang dibaca in dan ma. Ditulisnya secara terpisah. Ini masuk ke maqtu' mausul. Wa ta'i untha lam takun tuktab biha, dan tak taknis yang tidak tertulis dengan H. Tak taknis tidak tertulis dengan H. Jadi, tak taknis itu, akhwat, kalau kita lihat kalimat misalkan rahmah, ya, kalimat rahmah. Itu kan taknya ditulisnya dengan H, ya, tak marbutoh, ya, namanya tak marbutoh. Maka ketika sukun menjadi rahmah, ya, menjadi H. Tetapi ketika dalam beberapa tempat, rahmah itu tidak semuanya ditulis dengan tak marbutoh, tapi dia ada yang tertulis dengan tak maftuhah atau tak mabsutoh, tak biasa.
Nah, ini nanti akan berpengaruh pada cara membaca Al-Quran. Kalau yang ditulisnya tak marbutoh itu berarti berhentinya menjadi ha rahmah. Nah, kalau yang ditulisnya dengan tak mabsutoh, maka ketika berhenti menjadi tak rahmat. Gitu. Ya, ini nanti insya Allah dipelajari bab berikutnya. Watai untha lam takun tuktab biha. Ini bab muqaddimah. Slide berikutnya, Ma. Nah, itu tadi yang saya bacakan adalah bait yang berisi pada bab muqaddimah. Sekarang kita berkenalan dulu dengan biografi Imam Ibnul Jazari. Ya, siapa itu Imam Ibnul Jazari? Imam Ibnul Jazari namanya, sebentar Amah yang tadi dulu, namanya dulu. Nah, ya. Namanya adalah Muhammad ibn Yusuf, ibn Ali ibn Yusuf. Jadi nama beliau adalah Muhammad, nama ayahnya juga Muhammad, nama kakeknya juga Muhammad, nama buyutnya adalah Ali, dan di atas buyutnya, kakek buyutnya itu Yusuf. Biasanya kalau orang Arab seperti itu ya. Jadi ketika menyebutkan nama sendiri, ketika ditanya nama, maka yang disebutkan tidak hanya nama mereka sendiri, tapi disertakan biasanya juga nama ayahnya, nama kakeknya, nama buyutnya, sampai beberapa nama ya. Seperti di sini disebutkan sampai empat tingkat ya, 4 tingkat. Dan kebiasaan mereka memang hanya memberikan nama itu satu nama saja ya, satu nama. Misalnya nama Muhammad, Ahmad ya. Kemudian siapa lagi? Ilyas gitu kan, atau Zaid ya, atau Mahmud ya. Berbeda dengan kita kan. Kalau kita nama itu panjang-panjang, minimal 2 nama. 2 nama itu udah pendek ya. Ada yang sampai 3 sampai 4 nama. Merepotkan ya. Oleh kalau misalkan merasa direpotkan itu untuk mereka mungkin yang jadi guru. Biasanya kalau untuk nulis di absen ini kepanjangan ya. Nama bisa sampai 4 nama gitu. Makanya sedikit berbeda ya. Kalau budaya kita begitu, namanya panjang, tapi jarang disertakan nama ayah ya, jarang disertakan nama ayahnya, jarang disertakan juga nama kakeknya. Jadi sudah nama-nama sendiri aja. Nah, kalau untuk Arab tidak ya, mereka berbangga dengan nasab mereka gitu. Makanya rata-rata mereka masih hafal tuh nama ayahnya, nama kakeknya, nama buyutnya. Kalau kita kan tidak ya, paling banter itu sampai buyut. Kalau sudah di atas buyut itu biasanya sudah tidak tahu siapa nama kakek buyutnya. Ini salah satu kelebihan dari orang Arab ya, kelebihan dari orang Arab. Makanya mereka kalau misalkan seseorang itu akan dipuji ketika dia menghafal nasab keluarganya sampai ke atas. Seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya. Abu Bakar As-Siddiq itu Masya Allah, beliau termasuk yang hafal nasab beliau dari beliau sampai ke atasnya gitu, nasab keluarganya beliau gitu. Nah, ini menurut saya menjadi sebuah kebudayaan yang sebetulnya patut untuk ditiru ya, patut untuk diikuti. Apalagi kemudian ini menjadi bagian daripada Islam ya. Kalau bisa kita mengetahui silsilah nasab keturunan kita ke atas ya. Nah, Al-Jazari kan terkenalnya Imam Ibnul Jazari. Ibn itu kan anak, Al-Jazari. Sebetulnya Ibnul Jazari ini dinisbatkan kepada nama Jazirah Ibnu Umar. Ya, nama Jazirah Ibnu Umar. Jadi ada daerah Jazirah Ibnu Umar, dinisbatkannya ke situ, maka dinamakan Al-Jazari, ya, Jazirah Al-Jazari. Nah, Jazirah Ibnu Umar ini ada di perbatasan Suriah, Turki. Ya, daerah perbatasan antara Suriah dan Turki. Makanya Suriah ya, terutama Suriah itu terkenal memang dengan negeri yang penghasil para ulama ya, di mana di sana itu
banyak sekali ulama-ulama besar ya yang kita turut prihatin dengan berbagai konflik yang terjadi di sana. Ya. Nah itu Al-Jazari dinisbatkan pada kota kelahiran beliau. Dimashqi sama ini dinisbatkan juga kota ke Damaskus ya. Damaskus atau Dimashqi. Dimashqi itu bahasa Arabnya, kalau bahasa kita Damaskus. Itu daerah mana? Daerah Syam atau daerah Suria ya. Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Nah, kalau Asy-Syafi'i dinisbatkan kepada madhab fikihnya beliau. Jadi karena beliau Imam Ibnu Jazari ini menganut fikih madhab Imam Asy-Syafi'i. Makanya disebutkan Asy-Syafi'i. Insya Allah ya, berarti mirip dengan kita lah. Kita kan di Indonesia juga madhabnya Syafi'i. Kemudian Abul Khair, beliau juga memiliki kunyah. Apa kunyahnya? Yaitu Abul Khair, ya, ayah kebaikan. Kunyah itu akhwat, kunyah itu adalah nama Arab yang biasa diawali dengan Abu atau Ummu. Ya, kayak Ummu Salamah, Abul Khair. Nah, Rasulullah juga punya kunyah. Kunyahnya apa Rasulullah? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu kunyahnya Rasulullah? Abul Qasim, ya, itu kunyahnya Rasulullah. Karena salah satu anak beliau bernama Qasim, maka beliau dijuluki dengan Abul Qasim, ya, dijuluki dengan Abul Qasim. Nah, oh ya, bentar, nama saya masih Sabit ya, sebentar, saya renam dulu. Oke. Kunyahnya adalah Abul Khair dan julukannya adalah Syamsuddin. Julukan itu adalah lakob ya, lakob. Jadi kalau kunyah tadi yang diawali dengan Ummu atau Abu, kalau lakob itu julukan. Seperti Rasulullah memiliki lakob apa? Al-Amin ya. Kemudian Umar bin Khattab memiliki lakob apa? Al-Furqan ya. Umar bin Khattab Al-Faruq, bukan Al-Furqan, Al-Faruq ya. Umar bin Khattab Al-Faruq ya. Kemudian Abu Bakar namanya kan sebenarnya bukan Abu Bakar ya. Nah, Abu Bakar itu adalah kunyah ya. Kunyah gitu ya. Jadi kalau lakob itu lebih kepada julukan ya, lebih kepada julukan. Jadi nama kalau mau disebutkan secara rinci nama Imam Ibnul Jazari itu adalah Abul Khair Syamsuddin Muhammad ibn Ali ibn Yusuf Al-Jazari Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Itu namanya. Lengkap ya? Saya ulang ya. Jadi kalau mau kita sebutkan nama lengkap beliau adalah Abul Khair Syamsuddin Muhammad ibn Ali ibn Yusuf Al-Jazari Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Seperti itu. Ya. Baru nama beliau. Ya. Nah, kemudian slide berikutnya, Bang. Nah, Imam Ibnu Jazari dilahirkan pada tanggal 25 Ramadan 751 Hijriah atau 30 November tahun 1350 Masehi di Damaskus. Sekarang kita sudah 1400-an ya. Berarti jarak kita kepada Imam Ibnu Jazari berapa? 1400, sudah sekitar 800 tahun ya. Ya, 800 tahun kurang lah ya. 800 tahun kurang, 700 tahunan, Masya Allah ya. Dengan 7 abad, dengan terpisah 7 abad itu, keilmuan beliau masih dipelajari sampai saat ini. Jadi tidak kebayang akhwat pahala jariahnya, Masya Allah ya. Pahala jariahnya yang terus mengalir kepada beliau. Ini adalah salah satu keutamaan ilmu ya. Maka ketika kita memiliki ilmu, kemudian kita mengajarkan ilmu, kemudian ilmu yang kita ajarkan itu diajarkan kembali oleh murid kita, oleh muridnya lagi, ini terus akan menjadi pahala jariah. Maka dalam hadis disebutkan
Al-ilmu yuntafa'u bihi, ya. Bahwa salah satu pahala jariah itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu yang seperti ini. Nah, ada salah satu rahasia Allah. Kenapa sebuah kitab itu menjadi fenomenal atau menjadi kitab rujukan di seluruh dunia. Berarti kitab ini makbul indallah, ya, Allah terima. Salah satunya adalah Manzumah Jazariyah. Mungkin selain Manzumah Jazariyah banyak kitab-kitab lain, ya, kitab-kitab tajwid lain yang mempelajarinya gitu. Sama dengan Tuhfatul Atfal pun begitu, ya. Atau kita lihat misalkan kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis Arba'in, ini juga sama. Salah satu kitab yang Allah terima, ya, yang diterima di sisi Allah. Karena sampai saat ini kitab tersebut dipelajari oleh seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, ya, karangan Imam Nawawi. Begitupun kitab Riyadhus Shalihin, Masya Allah. Ini adalah sirrun min asrarillah, ya, rahasia Allah untuk memilih kitab yang atau buku-buku yang menjadi rujukan yang terus dipelajari oleh seluruh kaum muslimin. Nah, diceritakan bahwa ayahnya Imam Ibnul Jazari, ya, itu ingin mendapatkan anak lama, gitu ya, ingin mendapatkan anak lama. Nah, ketika istrinya hamil, kemudian beliau berangkat haji, ya, berangkat haji. Nah, saat haji beliau meminum air zam-zam dengan niat supaya diberikan anak yang alim, supaya diberikan keturunan anak yang alim. Dan seperti yang kita ketahui bahwa saat kita meminum air zam-zam itu adalah salah satu saat yang mustajab, ya, salah satu saat yang diijabah doanya. Nah, begitupun demikian ketika ayahnya Imam Ibnul Jazari meminum air zam-zam tersebut dengan niat supaya diberikan anak yang alim, keturunan yang alim, Allah kabulkan. Jadi ketika Ramadan Imam Ibnul Jazari lahir, ya. Nah, pada saat umur 13 tahun beliau sudah menjadi hafizul Quran. Sudah menjadi seorang penghafal Quran. Tentu hafizul Quran di sini betul-betul hafalan yang mungkin, ya. Bukan selesai setoran ziyadah, bukan. Tapi memang sudah hafalan mungkin. Dan beliau dijadikan imam sholat, ya, dijadikan imam sholat pada usia 14 tahun. Kalau 14 tahun itu berarti usia SMP, ya, akhwat, ya. Usia SMP, kebayang nggak? Oh, Masya Allah. Biasanya kan anak-anak itu 14-15 tahun kelas 1 atau kelas 2 SMP, ya. Masya Allah. Masya Allah. Generasi para ulama terdahulu itu luar biasa, ya, kehidupannya. Penuh dengan barokah, tidak hanya barokah ilmu, tapi juga barokah kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Nah, kemudian beliau diberikan ijazah mufti. Ijazah mufti itu apa? Rekomendasi untuk menjadi mufti. Jadi beliau sudah direkomendasikan untuk menjadi mufti, bisa memberikan fatwa oleh siapa? Oleh Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir di sini adalah ini, ya, ulama, seorang mufassirin yang tafsirnya kita sudah terkenal sampai sekarang. Tafsir apa? Tafsir Imam Ibnu Katsir, ya, tafsir Imam Ibnu Katsir. Nah, itu usianya di usia 24 tahun. Jadi 24 tahun Imam Ibnu Jazari sudah menjadi seorang mufti. Kebayang, ya, kecerdasannya, Masya Allah. Allah kabulkan doa ayahnya, ya. Nah, kemudian beliau wafat pada hari Jumat 5 Rabiul Awal tahun 833 Hijriah di Shiraz. Shiraz itu daerah Turki juga, ya. Tidak salah perbatasan Turki. Karena memang beliau mengajar lama di Qubbatun Nashr. Qubbatun Nashr Darul Quran, ya. Darul Quran di Turki, ya, di Turki. Berarti usia beliau berapa? 833 dikurang 750, sekitar 80 tahunan, ya. 80 tahunan usia beliau. Termasuk usia yang panjang. Nah, beliau setelah
apa namanya, setelah mungkin dalam hafalannya, kemudian beliau melanjutkan mempelajari ilmu qiraat, ya, mempelajari ilmu qiraat dan bertalaki kepada gurunya jam'an wa ifradan, baik dengan satu riwayat maupun dengan jamak berbagai riwayat, ya, sampai selesai qiraah. Nah, kemudian setelah itu beliau mempelajari keilmuan yang lain. Jadi tidak hanya mempelajari ilmu qiraat dan Quran saja, kemudian beliau juga mempelajari ilmu hadis, mempelajari ilmu usul fiqh, ya, mempelajari ulumul hadis juga, ya, dan mempelajari juga sirahnya, mempelajari sirah juga. Makanya seorang thalabul ilmi atau seorang penuntut ilmu, dia tidak akan pernah cukup atau tidak akan pernah merasa puas itu keilmuan saja, ya. Dia akan terus apa namanya, meluaskan ilmu yang dipelajarinya, ya. Jadi penghafal Al-Quran pun seperti itu, ketika sudah tidak puas dengan hanya sekedar menyelesaikan setoran 30 juz, tidak, ya, tapi juga harus mempelajari bahasa Arabnya, harus mempelajari fikihnya, harus mempelajari sirahnya, harus mempelajari keilmuan-keilmuan yang berkaitan dengan Islam, ya. Karena menjadi penghafal Al-Quran tidak secara otomatis menjadi seorang faqih, kemudian ketika ditanya ilmu agama bisa menjawab ditanya apa saja tentang ilmu agama bisa menjawab, tidak, ya. Karena yang dihafalkan baru Al-Quran saja, gitu. Sementara ulama yang dibutuhkan oleh masyarakat itu bukan hanya sekedar penghafal Al-Quran, tapi dia juga bisa ditanya tentang fikih, ya, ditanya tentang hadis dan lain sebagainya. Tetapi tetap, ya, meskipun banyak keilmuan yang kita pelajari, harus ada satu keilmuan yang kita jadikan sebagai mutakhasis, yang kita jadikan sebagai apa namanya, keahlian, ya, keahlian, ya. Misalkan keahlian Imam Ibnu Jazari, beliau adalah di bidang ilmu qiraat, ilmu tajwid dan ilmu qiraat. Atau mungkin kita mengenal Imam Syibawai, maka keahlian beliau atau mutakhasis beliau adalah ulama besar dalam bidang ilmu nahwu, ya, ilmu lughah, ya. Jadi ada satu keilmuan yang harus betul-betul kita pelajari secara mendalam, yang kemudian itu menjadi keahlian kita, ya. Nah, setelah beliau menguasai atau mempelajari ilmu-ilmu yang lain, barulah kemudian beliau membuka majelis lil iqra. Majelis lil iqra itu apa? Majelis untuk menerima talaqi, ya. Barulah beliau membuka majelis talaqi di mana kemudian murid-murid mendatangi beliau. Nah, beliau ada sedikit cerita, ya, ketika beliau di Damaskus itu beliau mendengar kabar bahwa sekelompok anak muda di daerah Turki itu ada yang sangat ingin belajar dengan beliau. Hanya sayangnya mereka itu adalah para pemuda yang miskin. Nah, mendengar itu Imam Ibnu Jazari kemudian akhirnya berangkat, ya, berangkat meskipun harusnya pada murid itu yang datang kepada guru, ya. Tapi ini saking sayangnya seorang guru, saking pengennya seorang guru memberikan ilmu, apalagi ketika tahu bahwa para pemuda yang belajar dengan beliau itu adalah orang-orang fuqara, orang-orang miskin, maka beliau berangkat mendatangi mereka, ya. Subhanallah, luar biasa. Dan akhirnya Allah pertemukan di Mesir, kalau saya tidak salah. Dan disitulah kemudian kembali ke Turki, dan di Turki itulah kemudian beliau mengajar, ya, di Qubbatun Nashr, ya, Qubbatun Nasr Darul Quran. Makanya nama lembaga Darul Quran itu bisa jadi mungkin terinspirasi dari Darul Quran saat itu. Ya. Lanjut, Am.
Nah, kemudian tadi kan berbicara tentang perjalanan perjalanan ilmunya beliau ya. Kisah daripada perjalanan menuntut ilmunya beliau sampai kemudian akhirnya beliau bisa membuka majelis Iqra ya. Nah, siapakah guru-guru beliau? Guru beliau itu kalau di bidang tafsir tadi kan sudah dibahas ya, kalau beliau tidak hanya belajar ilmu qiraat tapi juga beliau belajar tafsir. Guru beliau adalah Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, ya, pengarang daripada tafsir Ibnu Katsir, ya. Itu gurunya Imam Ibnu Jazari. Nah, kalau dalam qiraah, guru beliau adalah Abu Muhammad Abdul Wahhab bin As-Salar, Syekh Ahmad Ibrahim At-Tahan, Syekh Abdul Ma'ali Muhammad Ahmad Al-Labban, Syekh Ahmad bin Rajab, Abu Muhammad bin Abdul Rahman Al-Hanafi, Muhammad bin Salih, Abu Abdullah Muhammad ibn As-Sa'id. Itu guru-guru beliau di bidang qiraat. Nah, Ahwat kebayang nggak ya beliau menyelesaikan qiraahnya ya, majelis qiraahnya dengan guru-guru ini dengan satu riwayat, dengan berbagai macam riwayat, dan itu tidak hanya satu dua surat, tetapi dari awal sampai akhir ya, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Kayak ngelotok ya hafalannya, Masya Allah. Masya Allah. Berkahnya waktu di zaman dulu seperti itu ya. Dan mungkin karena kita sudah berada di akhir zaman ya, di mana waktu yang kita rasakan terasa begitu sempit ya. Kita bermohon pertolongan kepada Allah agar diselamatkan dari fitnah zaman. Nah, berikutnya guru beliau dalam hadis itu ada Ibnu Asakir, Syekh Salahuddin Muhammad ibn Ibrahim bin Abdullah Al-Maqdisi Al-Hambali, Zaidun bin Abdurrahim Al-Aslawi. Ini guru beliau ada Syekh Diauddin Sa'adullah Al-Quzwaini dan Syekhul Islam Al-Balqini. Lanjut. Nah, jika tadi berkenalan dengan siapa syekhnya ya, maka murid-muridnya juga banyak ya. Salah satu muridnya ya anak beliau sendiri. Nah, ini anaknya, Abu Bakar Ahmad Ibn Muhammad Ibn Al-Jazari. Ini anaknya beliau. Nah, dalam kitabnya disebutkan Ibnu Nazim ya, Ibnu Nazim. Kemudian juga ada Ibrahim bin Umar bin Hasan Al-Baqi, ada Ahmad bin Husain As-Siwasi, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, pensyarah kitab Sahih Bukhari ya, salah satu kitab besar beliau itu adalah murid daripada Imam Ibnu Jazari dan Ahmad bin Al-Asad Al-Amyuti. Lanjut. Nah, ini karangan-karangan beliau ya. Mu'allifat beliau tidak dalam tajwid dan qiraah. Nanti ada juga mu'allifat beliau dalam keilmuan yang lain ya. Mu'allifat beliau atau karangan-karangan beliau dalam ilmu tajwid dan ilmu qiraah adalah yang sedang kita bahas, yaitu Al-Muqaddimah Fima ala qari'il Qur'ani ayya'lam, atau yang lebih terkenal dengan Manzumah Al-Jazariyah. Manzumah Al-Jazariyah atau bisa disebut juga Matan Al-Jazari, sama ya. Matan dan Manzumah itu sama. Artinya nazam ya. Kemudian At-Tamhid fi Ilmi Tajwid. Kitab beliau yang lain dalam ilmu tajwid adalah At-Tamhid fi Ilmi Tajwid. Kemudian Ad-Durratul Madiyah. Ad-Durratul Madiyah ini kitab yang dikarang oleh beliau yang membahas tentang tiga jenis qiraat yang menyempurnakan 7 qiraat yang dikarang oleh Imam Asy-Syatibi. Makanya 7 qiraat Imam Asy-Syatibi ditambah 3 qiraat dari kitab Ad-Durratul Madiyah ini dinamakan Asyrah Sughra. Yaitu qiraat
asyrah, ya, qiraat yang 10, tapi hanya dengan satu jalur saja. Makanya disebut sugro. Sugro itu artinya kecil, ya. Karena memang hanya dengan satu riwayat, satu jalur, satu torik, maksudnya apa? Satu torik. Adapun yang qiraah 10, ya, qiraah asyr yang lengkap toriknya, itu beliau tulis di kitab berikutnya, yaitu kitab An-Nashr fil Qiraatil Ashr. Nah, ini An-Nashr fil Qiraatil Ashr, kitab maestronya beliau, ya, atau kitab apa namanya? Ya, bisa dikatakan kalau pengarang Harry Potter itu siapa namanya? Nah, dia kan maestronya itu apa, kitab apa, buku-buku terbaiknya itu kan adalah Harry Potter, ya. Nah, kalau Imam Ibnu Jazari, tanpa berniat untuk membandingkan, ya, akhwatnya apa? Maksudnya saya ingin memahamkan kitab yang betul-betul menjadi apa ya istilahnya, kitab terbaiknya beliau lah, ya. Kitab terbaiknya beliau itu adalah An-Nashr fil Qiraatil Ashr, yaitu kitab yang membahas 10 qiraah dengan torik dari berbagai macam toriknya, makanya dinamakan Ashrah Kubro. Dinamakan Ashrah Kubro. Adapun kalau yang Ashrah Sugro, qiraah asr yang sugro, itu 7 qiraatus saba' dari Imam Asy-Syatibi dan 3 qiraah dari tadi Ad-Durrat. Nah, An-Nashr fil Qiraatil Ashr ini kitab biasa. Kemudian beliau membuatnya juga dalam versi nazamnya, dalam versi manzumahnya. Isinya sama tentang qiraatul ashr juga, qiraah 10 juga. Itu kitab Thayyibatun Nashr fil Qiraatil Ashr. Nah, Thayyibatun Nashr ini berisi lebih dari 1000 bait, ya, lebih dari 1000 bait. Kalau Al-Muqaddimah Al-Jazariyah kan cuma 109 bait, ya. Kalau Thayyibatun Nashr ini berisi lebih dari 1000 bait. Ini yang dipelajari oleh para thalibul ilmi di fakultas-fakultas qiraah yang ada di Timur Tengah, ya, baik di Mesir maupun di Saudi, ya, maupun di uh, Timur Tengah yang lain, ya, di apa, kampus-kampus Timur Tengah yang lain. Nah, beliau juga kemudian mengarang kitab Usulul Qiraat, Jami'ul Asanid fil Qiraat, Al-Bayan fi Khat Uthman. Lanjut. Bentar saja, ya. Nah, YouTube Kids. Nah, itu apa, karangan beliau di bidang tajwid atau qiraah. Adapun karangan beliau dalam keilmuan yang lain itu ada Al-Bidayah fi Ulumir Riwayah. Ini tentang ulumul hadis, ya. Kemudian Muqaddimah Ulumil Hadis. Mukhtasar Tarikh Islami Lidz-Dzahabi, ya. Ini tentang tarikh, tentang sejarah. Kemudian Syarah Minhajul Usul, ini tentang usul fiqh. Mukhtarun Nasihah bil Adillatis Sahihah, ini juga tentang hadis. Kemudian Dzatus Syifa fi Siratil Mustafa wa man ba'da min khulafa, ini juga tentang hadis. Jadi beliau juga punya karangan-karangan yang lain selain ilmu tajwid dan qiraah. Lanjut berikutnya. Nah, itu tadi sekilas tentang Imam Ibnul Jazari. Di sini ada tambahan, ya. Ini saya ambil dari slide-nya Ustadz Laili Al-Fadli, ya. Mohon untuk tidak menyebarluaskan, ya, ini karena hanya untuk dipelajari, bukan untuk disebarluaskan. Nah, Syekh Sulaiman Ibnul Jamzuri, kita ada tambahan tentang biografinya Syekh Sulaiman Ibnul Jamzuri. Siapa itu Syekh Sulaiman Ibnul Jamzuri? Syekh Sulaiman Ibnul Jamzuri adalah pengarang kitab Tuhfatul Atfal, ya. Insyaallah akhwat setelah selesai di Manzumah Jazariyah ini akan mempelajari Tuhfatul Atfal. Berikutnya. Nah, nama beliau adalah Sulaiman bin Husain bin Muhammad Al-Jamzuri. Al-Jamzuri sendiri itu adalah dinisbatkan pada daerah dekat wilayah Tanta, ya, di daerah Mesir. Jadi Syekh Sulaiman ini, kalau tadi Imam Ibnu Jazari dari
Suriyah dari Syam, maka Sulaiman Ibnu Jamsuri dari Mesir, ya, Al-Misri, orang Mesir. Julukan beliau adalah Al-Afandi. Nah, saya kurang tahu nih Al-Afandi ini maksudnya apa ya. Tapi itu julukannya beliau. Kalau tidak salah ini bahasa Turki atau apa ya. Kemudian madhab beliau itu Asy-Syafi'i. Beliau juga sama, madhab fikihnya adalah Imam Asy-Syafi'i. Lahir di Jamzur. Akhirnya di Jamzur tahun 1160-an Hijriyah. Nah, Imam Sulaiman Al-Jamzuri ini lebih dekat ya, karena sudah masuk ke abad 11 Hijriyah. Kalau tadi kan Imam Ibnul Jazari masih di abad 7 ya. Imam Sulaiman Al-Jamzuri sudah di abad 11, berarti hanya beda sekitar 200 tahunan ya ke kita ya. Tidak diketahui kapan beliau lahir tepatnya, juga tidak diketahui juga kapan beliau wafat. 1208 itu beliau masih hidup ya. Di antara guru beliau adalah Syekh Nuruddin Ali bin Amr Al-Mihi dan Syekh Mujahid Al-Ahmadi. Lanjut. Nah, ini sedikit kitab beliau, yaitu Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi Tajwidil Quran. Jadi Tuhfatul Atfal itu nama kitabnya, nama lengkap kitabnya adalah Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi Tajwidil Quran. Tuhfa itu apa artinya? Tuhfa itu artinya hadiah, ya. Hadiah untuk siapa? Hadiah untuk anak-anak. Tuhfatul Atfal. Hadiah pemberian untuk anak-anak wal ghilman. Sama, ghilman itu juga anak-anak, ya. Fi tajwidil Quran. Dalam ilmu tajwid Al-Quran. Saya tidak tahu apakah maksud dari pemberian hadiah untuk anak-anak ini memang kitab ini ditujukan untuk anak-anak, ya. Karena memang masih membahas tentang dasar-dasar ilmu tajwid, atau bisa jadi anak-anak di sini adalah kiasan, ya, kiasan maksudnya adalah mereka-mereka yang awalan atau yang baru belajar tentang ilmu tajwid. Jadi masih baru mempelajari itu ya, dinisbatkan, dikiaskan seperti anak kecil. Karena anak kecil itu kan baru belajar juga ya. Gitu. Mungkin seperti itu. Nah, kitabnya beliau yang lain adalah Fathul Qafal bisyarhi Tuhfatul Atfal. Nah, ini kitab syarah Tuhfatul Atfal sendiri. Jadi beliau mengarang kitab Tuhfatul Atfal, kemudian beliau karang kitab lagi untuk mensyarah kitab beliau yang pertama tadi, yaitu Tuhfatul Atfal. Biasanya kan kalau syarah itu dibuat oleh ulama yang lain ya. Kalau ini oleh beliau sendiri yang membuat syarahnya. Kemudian ada kitab yang lain juga, yaitu Al-Fathur Rahmani bisyarhil Kanzul Ma'ani. Lanjut. Nah, ini faidah saja sih ya. Salah satu bait dari Manzumah Tuhfatul Atfal atau dari matan Tuhfatul Atfal, salah satu baitnya adalah sif dzatana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zidfi tuqam dha' zalima. Ini ketika beliau menjelaskan tentang huruf-huruf ikhfa ya. Nah, beliau menjelaskan huruf ikhfa itu dalam bentuk kata-kata bijak ya, yaitu sif dzatana. Sifatilah dirimu dzatana seperti orang yang memiliki kemuliaan ya. Dzatana, sana itu pujian atau kemuliaan ya. Sifatilah diri kalian atau hiasilah diri kalian dengan kemuliaan, yaitu sifat-sifat orang yang mulia. Kam jada syakhsun qadis sama. Karena betapa tinggi derajat orang-orang syakhsun, orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia, ya, akhlak yang mulia. Jadi derajat orang yang memiliki akhlak yang mulia itu akan ditinggikan akhlak, ya, karena kemuliaan akhlak tersebut. Perbanyaklah kebajikan, thayyiban, perbanyaklah kebajikan, senantiasa berbuat baik, ya.
senantiasalah berbuat baik. Zid fi tuqa, dan tingkatkanlah. Zid itu tambahkanlah fi tuqa, dalam ketakwaan, ya, tambahkanlah dalam ketakwaan. Da' zaliman, dan tinggalkanlah ya yang namanya kezaliman. Ini kata sudah selesai, Ama? Tidak selesai. Halo? Ya, coba di selanjutnya, Ya, Umi. masih ada slide-nya? Masih, Umi. Enggak jalan ya, Umi ya. Di laptop jalan. Oh iya. Umi. Ini baru ada tadi. Agak sinyalnya mungkin agak Jaringan lambat. bermasalah kayaknya, Umi. Iya, betul. Oke, satu lagi yang fawaidnya, ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Ibghi hajjaka, tunaikanlah haji kalian, ya, wa khaf aqimah, dan takutlah akan hal-hal yang merusak haji tersebut. Itu juga sama. Ibghi hajjaka wa khaf aqimah, ini bait yang ditulis oleh beliau ketika menjelaskan tentang huruf-huruf alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Ya. Tapi dia memiliki makna seperti itu, ya. Tunaikanlah haji, ibghi, carilah, maksudnya tunaikanlah haji dengan sempurna tanpa dan takutlah akan hal-hal yang merusak haji itu seperti rafas, fusuk, jidal, ya. Dan takutlah agar takutlah haji itu takutlah akan tidak diterimanya ibadah haji tersebut atau terputus pahala. Seperti itu. Lanjut. Faedah yang lain, ini ketika menjelaskan tentang huruf apa ya? Masil Rahman. Saya lupa antara huruf ikhfa atau ke alif lam syamsiyah atau apa ya. Tapi ini memang apa? Sebetulnya bait ini dibahas untuk menjelaskan huruf-huruf tajwid ya. Tapi beliau merangkainya dalam kalimat bijak yang bisa diambil faidahnya. Tib thumma sil rahman, perbaikilah dirimu. Tib, baguskanlah diri kita, perbaikilah diri kita. Thumma sil rahman, kemudian jalinlah tali silaturahim. Tafuz, maka engkau akan menjadi orang yang menang, ya. Engkau akan menjadi orang yang menang. Dhif dha ni'am, dan akan mendapatkan berbagai banyak kenikmatan, ya. Mendapatkan berbagai banyak kenikmatan yang dilipat gandakan. Tinggalkanlah su'adhannin, tinggalkanlah su'udhan atau prasangka yang buruk. Zur syarifan, dan berbanyaklah bersilaturahim, ya. Zur syarifan, ya. Jadi tinggalkan su'udhan, ya. Berbanyaklah berziarah, maka engkau akan mendapatkan kemuliaan, ya. Syarifat lil karam, ya, mulia karena mudah memaafkan dan tinggi kedudukan disebut kedekatan dengan manusia dan kedekatan dengan Allah. Karena kan ketika menyambung tali silaturahim itu mendekatkan kita kepada manusia. Dan ketika kita memperbaiki akhlak kita, beribadah kepada Allah, ya, itu mendekatkan diri kepada Allah. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya sekilas tentang sekilas saya
jelaskan tentang munculnya perbedaan qiraah, ya. Munculnya perbedaan qiraah. Akhwati fillah, seperti yang sudah antum ketahui bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu bisa berarti ahruf dengan 7 huruf. Yang kemudian keilmuan tajwid dan keilmuan qiraah terus berkembang, ya, terus dikaji oleh para ulama sehingga akhirnya pada awal dikaji para ulama itu muncul ada 50 qiraah. Ada 50 jenis bacaan Al-Quran. Ini ketika awal-awal, ya, mungkin pada masa salafus salih, ya, setelah tabi'ut tabi'in, ya. Tetapi kemudian pada perkembangan zaman berikutnya 50 qiraah ini kemudian diteliti kembali, ya, diteliti kembali oleh para ulama mana yang sanadnya sahih, mana yang ada cacat, mana yang betul-betul bisa diterima, mana yang tidak. Akhirnya dari 50 jenis qiraah itu kemudian ditetapkanlah 7 qiraat yang diakui kesahihan sanadnya. Ada 7 jenis bacaan Al-Quran yang sahih setelah dikaji sanad-sanadnya. Dan ini ditetapkan oleh Ahmad Ibnu Musa, yaitu Ibnu Mujahid. Kemarin kan kita sudah pernah menjelaskan siapa peletak dasar ilmu tajwid secara teori, ya. Kan banyak perbedaan ulama tuh. Nah, salah satunya Imam Ibnu Mujahid. Karena beliau memang yang merumuskan atau yang menetapkan 7 jenis bacaan qiraat. Jadi dari 50 qiraat yang ada itu kemudian beliau seleksi, ya. Beliau lihat, beliau teliti, beliau kaji. Nah, ternyata dari 50 jenis qiraat itu hanya ada 7 qiraat yang sahih sanadnya. Makanya dinamakan qiraatus sab'. Dinamakan apa? Qiraatus sab', 7 jenis bacaan Al-Qur'an. Nah, kemudian disusun lagi oleh Imam Abu Amr Ad-Dani yang beliau tuangkan dalam kitab At-Taisir, ya, yang membahas tentang sama qiraatus sab', qiraah 7 jenis bacaan Al-Qur'an. Nah, dari At-Taisir inilah yang kemudian dikarang oleh Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi ini imam besar, ya, akhwat, ya. Imam besar yang begitu memiliki banyak keutamaan. Beliau tidak bisa melihat Imam Asy-Syatibi ini, tapi Allah karuniakan akal yang begitu sempurna, yang begitu tajam, ya, sehingga kebutaan beliau tidak menjadi penghalang beliau untuk mengarang kitab besar. Nah, kitab yang beliau karang itu yang beliau tulis dari kitab Taisirnya Abu Amr Ad-Dani, kemudian tertuang dalam manzumah, dalam nazam, dalam matan, ya, yaitu Hirzul Amani wa Wajhut Tahani fi qiraatis sab', ya. Nama kitabnya Hirzul Amani fi Hirzul Amani wa Wajhut Tahani, ya, yang berisi tentang 7 ilmu qiraat atau 7 ragam jenis bacaan Al-Qur'an. Terkenalnya, masyhurnya dengan nama Manzumah Syatibiyah. Manzumah Syatibiyah. Nah, riwayat Hafs an Asim, Thariq Syatibiyah, ada di situ, dijelaskan salah satunya, ya. Nah, kemudian setelah ada 7 qiraat, muncullah Imam Ibnul Jazari yang kemudian juga beliau mengkaji, ya, meneliti, yang akhirnya beliau menemukan 3 jenis qiraat untuk menyempurnakan 7 qiraat yang telah disusun oleh siapa tadi? Imam Asy-Syatibi. Nah, 7 qiraat Imam Asy-Syatibi dalam Manzumah Asy-Syatibiyah ditambah 3 qiraat tadi pada kitab Ad-Durrah Al-Madiyah, menjadilah qiraah Asyrah Sughra. 7-10 bacaan tapi yang sughra, ya. Dan kemudian itu tadi beliau Imam Ibnu Jazari mengarang 3 qiraah saja, ya, dalam satu kitab. Kemudian beliau akhirnya mengumpulkan 10 qiraah, ya, dalam satu kitab, ya, dan dengan mengambil semua jalur toriknya yang kemudian beliau tuangkan menjadi 10 qiraah, dinamakan qiraah kubra, ya, dalam kitab yang tadi An-Nashr fil Qiraatil Ashr dan manzumahnya Thayyibatun Nashr fil Qiraatil Ashr. Ada bayangan nggak tentang qiraah, akhwat? Perbedaan qiraah, ya. Jadi lanjut dulu ke slide berikutnya.
Nah, ini yang tadi ya. Yang tadi inilah 10 qiraah. 10 qiraah dengan riwayatnya ya. Nah, pertama tadi kan 10 qiraah ya, 10 qiraah. Qiraah qari apa? Qiraah yang pertama itu adalah qiraah Nafi'. Qiraah Imam Nafi'. Muridnya atau riwayatnya adalah Imam Qalun dan Imam Warsh. Yang kedua ada qiraah Imam Ibnu Katsir. Ini bukan Ibnu Katsir pengarang tafsir yang tadi ya, beda lagi ya. Karena Ibnu Katsir ini termasuk tabi'in ya. Zamannya lebih dekat kepada Rasulullah. Adapun kalau yang Ibnu Katsir yang tafsir tadi itu zamannya sebelum Imam Ibnu Jazari sudah agak ke sini ya. Nah, yang kedua qiraah Imam Ibnu Katsir. Muridnya adalah riwayah Imam Al-Bazzi dan Imam Kumbul. Yang ketiga qiraah Abu Amr, Imam Abu Amr. Riwayahnya, muridnya yaitu Imam Ad-Duri dan As-Susi. Yang ketiga, qiraahnya Ibnu Amir. Muridnya yaitu riwayahnya adalah Imam Hisham dan Imam Ibnu Zakwan. Yang keempat, ada qiraah Asim. Nah, ini akhwat qiraah yang kita baca, akhwat. Perhatikan. Qiraah yang kita baca adalah qiraahnya Imam Asim. Riwayatnya ada dua, muridnya ada dua, ada Imam Syu'bah dan Imam Hafs. Jadi yang kita baca itu adalah riwayahnya Imam Hafs, qiraahnya Imam Asim. Karena Imam Asim itu punya dua murid, yaitu Imam Syu'bah dan Imam Hafs. Kalau antum nak belajar satu riwayah Hafs saja, berarti tidak termasuk Syu'bah. Tapi kalau antum nak belajar qiraah Asim, berarti itu sudah mencakup Imam Syu'bah dan Imam Hafs. Nah, saat ini yang dipelajari baru satu riwayahnya saja, yaitu riwayat Imam Hafs. Belum belajar riwayat Imam Syu'bah. Tapi memang perbedaan antara riwayahnya Syu'bah dengan riwayatnya Hafs itu tidak terlalu banyak, ya, sedikit. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kesempatan antum untuk belajar qiraahnya Imam Asim dengan dua riwayatnya ya. Amin. Berikutnya yang ke-6. Yang ke-6, yang ke-5, ya benar yang ke-6. Ada Imam Hamzah. Qiraahnya Imam Hamzah dengan dua riwayatnya yaitu Imam Khalaf dan Imam Khalad. Yang berikutnya yang ke-7. Itu ada Imam Al-Kisai dengan qiraah Imam Al-Kisai dengan dua muridnya riwayat Abul Harith dan Imam Ad-Duri. Ad-Duri jadi ada dua ya, Ad-Duri Al-Kisai dan Ad-Duri Abu Amr. Nah, ini 7. 7 ini yang ditulis oleh Imam Asy-Syatibi dalam Manzumah Syatibiyah. Kemudian adapun 10 yang lengkap itu ditulis oleh Imam Ibnu Jazari dalam tadi kitab An-Nashr fi Qiraatil Ashr, itu dengan tambahan 3 qiraah yang lain, yaitu qiraahnya Imam Abu Ja'far dengan dua riwayatnya yaitu Imam Ibnu Wardan dan Imam Ibnu Jammaz. Yang ke-9 riwayatnya Imam Ya'qub dengan qiraahnya Imam Ya'qub dengan riwayatnya Ruwais dan Roh. Yang ke-10 Imam qiraah Khalaf dengan riwayahnya muridnya yaitu riwayah Imam Ishaq dan Imam Idris. Jadi akhwat 10 qiraah itu memiliki dua riwayah. Berarti jadi 20. Maka mereka yang sudah mempelajari dan menguasai 10 jenis qiraah berarti bisa membaca Al-Quran dengan 20 riwayah. Dengan 20 jenis bacaan. Bisa dipahami sampai di sini ya? Semoga bisa dipahami. Berikutnya. Yang ini udah pernah di-share belum Cia yang ini? Yang mana, Bi? Yang ini nih, perasaan Bibi enggak? Yang kemarin Bibi yang belum. Kayak enggak ada yang ini. Ya, belum. Oh. Belum di-share, Bi. Ini baru. Ya udah. Nah, dari makanya kadang dalam momen tertentu ya, kalau di Timur Tengah itu di kampus-kampus qiraat suka ada ini pembacaan surat Al-Fatihah dengan 10 riwayah. Nanti tuh macam-macam jenisnya tuh. Jadi satu kali baca Al-Fatihah
tapi satu kalimat yang ada terdapat perbedaan riwayah dan perbedaan qiraah itu bisa diulang berkali-kali. Kayak maliki yaumiddin ada dibaca dengan maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Kemudian alaihim ada yang membaca dengan alaihum, ada yang membaca dengan alaihimu. Kemudian siratal mustaqim ada yang membaca dengan sin ya, siratal mustaqim. Ada lagi yang membaca dengan ismam zai dan sad, siratal mustaqim gitu. Itu contoh perbedaan bacaan dari qiraah asyra. Nah, kenapa? Apa pentingnya tajwid Al-Qur'an? Pentingnya tajwid Al-Qur'an ya, itu disebabkan pertama ketika Islam mulai tersebar luas dan banyaknya orang ajam ya, orang selain Arab yang masuk Islam, itu mereka kan secara otomatis juga belajar apa? Belajar Al-Qur'an. Sementara mereka bukan menyebabkan orang ajam menjadi ada kebutuhan ya supaya mereka bisa membaca Al-Qur'an. Karena mereka membaca Al-Qur'an bukan dengan lisan mereka, bukan dengan lidah mereka, ya. Berarti akhirnya dibutuhkan semacam kaidah-kaidah untuk bisa membaca Al-Qur'an. Nah, kaidah-kaidah tersebut pun dibuat karena ada perbedaan macam qiraah, ya. Bahkan pada saat kekhalifahan Utsman bin Affan ya, sampai terjadi pertikaian yang menyebabkan saling membunuh karena perbedaan qiraah tersebut ya. Makanya dirapihkan dan disusun kembali oleh Khalifah Utsman bin Affan yang kemudian beliau menunjuk kembali Zaid bin Thabit sebagai penulis wahyu ya. Keutamaan Zaid bin Thabit ini sahabat Masya Allah luar biasa ya. Ketika Rasulullah masih ada, Al-Quran itu kan dijaga terus ya, dari mulai Al-Quran itu dijaga fis sudur dan fis sutur ya. Al-Quran itu dijaga dalam dada melalui hafalan dan dijaga secara fis sutur dalam tulisan. Makanya ketika Jibril alaihi salam mewahyukan kepada Rasulullah, Rasulullah kemudian langsung mentalakikan kepada para sahabat. Nah, Rasulullah tidak hanya mentalakikan ya, tapi juga menyuruh para sahabat untuk menuliskan Al-Qur'an dalam media yang memang saat itu sudah bisa digunakan, seperti misalkan di atas batu, pelepah kurma. Rasulullah menyuruh para sahabat untuk menuliskan Al-Qur'an dan melarang para sahabat untuk tidak menulis kecuali ayat Qur'an. Masya Allah. Jadi dari mulai Rasulullah itu sudah mulai dijaga Al-Quran itu akhwati ya. Dan Allah sendiri yang menjaminnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, setelah Rasulullah wafat, sebelum Rasulullah wafat pun Rasulullah sudah menunjuk Zaid bin Thabit. Beliau itu adalah sahabat dari kalangan Ansor ya. Sahabat dari kalangan Ansor yang memang sudah diakui kecerdasannya ya, Beliau mengamanahkan kepada Zaid bin Thabit sebagai penulis wahyu. Maka Zaid bin Thabit menuliskan juga Al-Quran oleh beliau sendiri. Nah, masuk kepada fase zaman Abu Bakar As-Siddiq, kemudian terjadi peperangan, terutama peperangan ini ya, karena banyak yang murtad ya. Jadi Rasulullah wafat, tentu terjadi gonjang-ganjing ya. Apalagi penerima wahyu itu kan Allah wafatkan, tentu sudah tidak ada lagi wahyu yang turun ya, makanya beban yang ditanggung oleh Abu Bakar As-Siddiq itu begitu berat ya. Di satu sisi beliau merasakan kesedihan yang teramat dalam karena berpisah dengan orang yang sangat beliau cintai, orang yang paling dekat dengan beliau, orang yang kesehariannya hampir tidak pernah berpisah dengan beliau, yaitu Rasulullah ya, Al-Habib. Ditambah beliau mendapatkan beban amanah sebagai khalifah kaum muslimin.
dari fase nubuwah ya, dari fase yang memiliki nabi ke fase yang tidak ada nabi. Ini tentu beban yang sangat berat, ya, beban yang sangat berat. Terbukti dengan terjadinya kemurtadan besar-besaran, ya, kemurtadan besar-besaran dari kaum muslimin yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzab, di mana dia mengaku sebagai nabi, ya, mengaku mendapatkan wahyu. Disitulah kemudian terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang yang murtad tadi. Selain juga banyak ya kaum muslimin yang tidak mau membayar zakat, ya. Itu perjuangannya Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah, ya. Makanya, nah dalam peperangan melawan orang-orang yang murtad itu, kaum muslimin banyak yang terbunuh. Nah, 70 diantaranya adalah qurra. 70 diantaranya adalah qurra. Mereka-mereka yang menghafal Al-Quran dan menguasai ilmu Al-Quran. Nah, dari sinilah kemudian muncul kekhawatiran dari Umar bin Khattab. Beliau dengan kecerdasannya, ya, dengan prediksi kedepannya yang begitu kuat, ya, prediksinya yang tajam. Beliau khawatir bagaimana ketika kalau ini bagaimana jika Al-Quran belum terjaga sementara para qurra'nya banyak yang meninggal. Akhirnya beliau yang meminta Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran, untuk ditulis, dikumpulkan jam'ul Quran, untuk Al-Quran itu untuk dikumpulkan dalam satu mushaf, ya, dalam satu mushaf. Abu Bakar tidak langsung mengiyakan. Karena apa? Karena hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau kemudian beristikharah, bermunajat kepada Allah, apa yang seharusnya beliau lakukan. Akhirnya Allah memberikan ketenangan kepada hati beliau, pada Abu Bakar, ya, dan dengan berbagai macam masukan dari Umar, alasan-alasan yang cukup, yang sangat bisa dipahami. Akhirnya kemudian beliau bin Sabit, ya, dan mengamanahkan kepada beliau untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Alhamdulillah pada saat kekhalifahan Abu Bakar, kaum muslimin kembali kepada satu barisan, ya, dan kembali bersatu. Pemberontakan yang murtad pun sudah berhasil dibasmi. Mereka-mereka yang tidak mau membayar zakat juga sudah kembali patuh untuk membayar zakat. Karena Abu Bakar mengatakan tidak ada perbedaan antara sholat dan zakat. Maka bagi mereka yang menegakkan sholat tapi tidak mau membayar zakat, niscaya aku akan membunuhnya, ya, membunuhnya, karena sholat dan zakat itu tidak akan pernah bisa dipisahkan. Makanya kekhalifahan beliau sangat sebentar, hanya sekitar 2 tahunan, ya, tidak sampai 3 tahun. Beliau wafat karena sakit dan karena banyaknya beban, bahkan ada yang mengatakan juga karena kesedihan beliau yang sangat kepada Rasul karena ditinggal oleh Rasulullah, sehingga mungkin sedikit banyak mempengaruhi kesehatannya. Wallahu a'lam. Terus Abu Bakar wafat. Nah, saat Abu Bakar wafat, mushaf yang sudah menjadi satu ini, ya, sudah dikumpulkan dalam satu mushaf, kemudian dipegang oleh Umar bin Khattab. Pada kekhalifahan Umar bin Khattab terjadi perluasan wilayah Islam. Nah, saat beliau syahid karena dibunuh oleh oleh orang Majusi yang tidak suka dengan beliau, karena memang beliau termasuk yang keras, ya, bukan keras sih, tegas. Beliau dalam memimpin kekhalifahannya itu tegas, ya. Maka orang-orang yang membenci Islam, orang-orang yang tidak suka dengan Islam itu menyimpan dengki dalam hati mereka sehingga kemudian beliau syahid, ya, ditusuk oleh orang Majusi. Nah, saat syahidnya Abu Bakar, Umar bin Khattab, kemudian mushaf yang beliau pegang diserahkanlah kepada anaknya, yaitu istri Rasulullah, Hafsah bin Umar. Ya, jadi mushaf setelah itu dipegang oleh Hafsah binti Umar. Masuk ke Utsman bin Affan, sama, ya, terjadi perluasan wilayah juga. Nah, pertikaian terjadi pada para prajurit. Jadi para prajurit yang saat itu sedang berperang, ya, dalam rangka ekspedisi wilayah kaum muslimin di Armenia. Di Armenia, daerah Uzbekistan, nih, kalau tidak salah, atau
ya pokoknya yang Kistan-Kistan gitu ya, daerah Armenia. Itu para prajurit ini berkelahi karena perbedaan bacaan Al-Qur'an. Saking saking kerasnya perkelahian mereka ya, sehingga hampir-hampir mereka saling membunuh. Kejadian itu dilihat oleh Hudzaifah ibnu Yaman, yang kemudian beliau laporkan kepada Khalifah Utsman bin Affan, jika ini dibiarkan terus, niscaya kaum muslimin akan berada pada kehancuran. Nah, saat itulah kemudian Utsman bin Affan menyuruh Zaid bin Sabit kembali ya sebagai penulis wahyu, kemudian untuk menyusun kembali Al-Qur'an. Nah, sebuah ayat tidak akan diakui kesahihannya ketika disaksikan oleh dua orang syahid, dua orang saksi. Ya, ketika disaksikan oleh dua orang saksi, maka tulisan tersebut akan diterima. Dikumpulkan oleh beliau, ya, ini amal jariahnya Zaid bin Sabit juga ya, Masya Allah. Nah, kemudian Al-Quran tersebut disesuaikan dengan wilayah yang yang akan dikirim. Misalkan dari bacaan orang Syam ya, dipanggillah qurra'nya yang dari Syam. Kemudian sudah ada saksi ditulis. Yang dari Irak seperti itu, kemudian yang dari Mesir seperti itu, yang dari Madinah pun seperti itu. Akhirnya dikumpulkanlah, kemudian disusun dan dikembalikan Al-Quran, kemudian dikirimkan kepada wilayahnya masing-masing sesuai dengan bacaan mereka, ya, dan ditulis dengan rasam Utsmani. Inilah yang kemudian disebut mushaf biqiraah birasam al-Utsmani. Kemudian Al-Quran yang dipegang oleh Hafsah binti Umar diambil kembali, ya, diambil oleh Utsman bin Affan, kemudian digantikan dengan mushaf imam, mushaf al-imam. Jadi mushaf al-imam itu adalah mushaf yang ditulis pada kekhalifahan Utsman bin Affan, yang kemudian selain mushaf yang itu semuanya dimusnahkan, ya. Jadi semua disepakati dengan mushaf yang ditulis saat itu atau disusun kembali saat itu oleh perantara Zaid bin Thabit dan beberapa sahabat yang lain yang memang termasuk qurra juga. Dibuat lajnah atau dibuat panitia tersendiri yang kemudian diketuai oleh Zaid bin Thabit. Nah, itulah akhwat, Masya Allah, itu adalah amal jariah atau karya-karya besar dari para sahabat, dari para tabi'in, dari para tabi'ut tabi'in, sampai akhirnya para ulama salafus salih dalam rangka menjaga keaslian Al-Quran. Semakin berkembang, tadi ya, kemudian muncullah 50 qiraah, kemudian disarikan lagi, diteliti lagi menjadi 7 qiraah, diteliti lagi oleh Imam Ibnu Jazari menjadi 10 qiraah. Dan selain ilmu qiraah, tentu ilmu tajwid juga akhirnya diteliti kembali, dikaji kembali dari ilmu bahasa Arab yang tadinya menginduk pada ilmu bahasa Arab menjadi disiplin ilmu tersendiri, ya, menjadi ilmu tajwid. Dan sampai akhirnya pada Al-Manzumah Al-Jazariyah dan Tuhfatul Atfal. Rata-rata kitab tajwid itu sumber utamanya atau kitab induk utamanya ya dua kitab ini. Ya, tentu selain kitab-kitab tajwid yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi kita mah sudah tinggal enaknya, sudah tinggal belajarnya, tidak seperti ayahnya para ulama yang mengkaji dan mengkaji. Kita mah sudah enak, tinggal kalau makanan mah sudah siap di meja, tinggal dimakan. Semoga Allah membalas pahala dari mereka yang sudah memberikan banyak kebaikan, terutama dalam keilmuan sehingga sampai kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada mah? Sebenarnya sudah habis ya slide-nya ya. Sudah, Umi. Ya, baik. Alhamdulillah dengan berakhirnya slide, berakhir juga dari saya ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi antum semuanya. Semoga menjadi jariah keilmuan, tidak hanya bagi saya, juga bagi rumah Quran, dan mengalir paham juga untuk nabinya Allah Yarham dan kedua orang tua saya. Amin. Baik, silahkan jika ada yang mau didiskusikan atau mau ditambahkan silahkan.
Slide-nya boleh ditutup, Om. Oke, jadi ini yang kita bahas saat hari ini, baru berkisah tentang Imam Ibnul Jazari ya. Kita masih belum masuk ke baitnya lagi ya. Insya Allah mudah-mudahan pekan depan baru masuk ke baitnya. Tadi baru dibacakan dan artinya saja.